Ya, tadi sudah ibadah ya, sudah ya nyanyi-nyanyi sedikit sama mendengarkan kuncorat dan kristal, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dimana karena mungkin kita ibadahnya di rumah, bukan berarti kita mendengarkan firman Tuhannya sambil tiduran, apalagi sambil main handphone atau sambil ya mungkin salto kayak atau lagi olahraga. Jangan, kita tetap ya itu dia dengarkan firman Tuhannya dengan mungkin boleh duduk ataupun mungkin ya itu dia mendengarkannya juga harus fokus. Dan mungkin untuk cerita kali ini untuk kelas Petrus dan Salomo akan dibawakan oleh Bang Geri dan Bang Nexar. Untuk sebelumnya kita akan dengarkan Bang Geri. Check this out. Shalom semuanya. Ya, gak berasa ya, udah 3 minggu kita nggak bertemu di gereja. Ya sudah 3 minggu juga. Ya ini minggu ketiga adik-adik mendengarkan firman Tuhan melalui online. Ya walaupun melalui online, semangat adik-adik harus tetap ada. Jangan males untuk membaca firman Tuhan, jangan males untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan pesan abang untuk sekarang, di saat keadaan seperti ini, abang mohon adik-adik untuk tetap bersabar di rumah dan jangan bandel, pengen main, pengen keluar, jangan. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, tetap bersabar di rumah dan berdoa. Oke? Berdoa untuk negeri ini, untuk bumi ini. Karena ya dengan berdoa lah, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jangan pengen keluar bermain sama temen, jangan. Itu bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat adalah sekarang kita diam di rumah berdoa untuk negeri ini, untuk bumi ini. Dan abang harap adik-adik semua sehat. Dan kita juga berdoa semoga apa yang terjadi sekarang itu cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Oke? Ya. Untuk minggu ini langsung aja kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12 sampai dengan 17. Abang ulangi. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 17. Oke, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Untuk sekarang abang yang berdoa, biasanya kan adik-adik. Oke, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapak, hingga pada detik ini kami bisa merasakan kesehatan yang Kau berikan ya Bapak, ya, walaupun dalam keadaan negeri kita yang sekarang ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan tidak memungkinkan kami untuk bermain keluar, tidak memungkinkan kami untuk berkumpul bersama-sama di luar ya Tuhan, tapi kami percaya Bapak melalui rumah kami masing-masing kami menyatukan hati kami ya Bapak untuk berdoa untuk negeri ini ya Tuhan, agar cepat dipulihkan ya Bapak, agar kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami, agar kami bisa berkumpul bersama memuliakan dan memuji Engkau di rumah Engkau ya Bapak ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman ya Bapak, berkati hamba ya Bapak, agar apa yang hamba sampaikan bisa berguna bagi anak-anakmu ya Bapak. Serah padamu ya Tuhan, hanya dari anak-Mu Yesus Kristus, kami syukur dan doa Aulia. Amin. Oke, ya sekarang dibuka Alkitabnya seperti abang bilang tadi, dari Matius 21 ayat 12 sampai dengan 17. Ya, abang bacain aja semua, oke? Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis,
rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ya, oke. Di sini judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Ya, mungkin adik-adik udah banyak ya, udah sering bahkan mendengar tentang bagaimana Tuhan Yesus marah terhadap bait Allah yang dijadikan sarang penyamun. Ya, di sini abang mau menekankan, poin yang abang mau menekankan itu yang pertama adalah kenapa Tuhan Yesus marah gitu. Di sini dikatakan di ayat 13, ada berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Rumah doa ya. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Itu salah satu kenapa Tuhan Yesus marah. Di saat bait Allah, rumah Tuhan disebut rumah doa, itu rumah yang sangat dikuduskan, di mana tempat kita berdoa, tetapi ada orang yang datang ke rumah Tuhan, yang datang ke bait Allah itu untuk kepentingannya pribadi, hanya untuk kepentingannya pribadi. Sebelumnya sarang penyamun itu bisa dikatakan adalah tempat-tempat di mana orang penjahat berkumpul, ya, tempat di mana kumpulan orang jahat. Nah, di situ kenapa Tuhan Yesus marah? Kok bait Allah, rumah doa, rumahku, loh, kalau Tuhan Yesus dijadikan jual beli, kan, dijadikan sarang penyamun, terus ya tukar-menukar uang lah. Ya gini, logikanya aja gitu loh. Tempat yang suci, tempat yang seharusnya kita datangkan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan gitu. Tetapi orang-orang kita datang untuk kepentingan kita pribadi, hanya untuk misal, gue mau ke sekolah minggu, ada sini nih temen gue main Mobile Legend, ya kan, niat dari awal aja tuh udah salah gitu loh. Atau kalian mau saling tukar-menukar hal mainan misalnya gitu loh, gue punya mainan ini, tukeran yuk gitu. Ya itu pun sudah menjadi sarang penyamun gitu. Dan karena apa? Hati kita datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, bukan untuk memuliakan, bukan untuk memuji Tuhan. Karena konteksnya adalah bait Allah atau rumah Tuhan itu adalah rumah doa, rumah di mana kita berdoa kepada Tuhan, rumah di mana kita memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi di saat kita mau ke sekolah minggu, tujuan kita bukan itu. Itu yang membuat Tuhan marah, gitu loh. Pada ya ini
orang-orang yang menukar duit lah, menjual beli. Sama dengan halnya kita, kalau kita mau datang ke gereja seperti itu, tujuan utama kita bukan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ya apalagi ya banyak sih abang melihat, banyak banget orang datang ke gereja, adik-adik datang ke gereja, ya oke lah, misalnya kalian beribadah, mulai ibadah sampai selesai ibadah ya kalian nggak main HP, oke gitu, dan kalian nggak banyak ngobrol, oke. Tapi ketika sebelum dan sesudah ibadah, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan main Mobile Legend, main Free Fire, dan sekarang paling main cacing. Aduh, terus kalian ngumpul sebelum ibadah, lihat teman kalian main, itu sudah jadi sarang penyamun. Walaupun di luar ibadah, tetapi yang kalian lakukan itu ada di dalam gereja, itu sudah dikatakan sebagai sarang penyamun. Dan belum lagi yang cewek-cewek. Dan abang mendengar kemarin dari kuesionernya Bang Samuel, ini kok yang cewek-cewek kangen gibah lah. Kalian tujuan kalian ke gereja buat gibah? Ya ampun, abang kayak gimana gitu dengernya. Kalian ke gereja datang buat ngomongin orang, buat meledekin orang, buat main-main. Aduh, enggak, jangan. Mulai sekarang stop. Karena apa? Itu bait Allah, bait yang disucikan, rumah doa, rumah Tuhan. Tetapi kalian jadikan tempat itu sebagai sarang gosip, sarang mainan di handphone kalian. Ya, mending yang digosipin tokoh-tokoh Alkitab kan lebih bagus. Misalnya ya kalian ngomongin, tau gak sih si Nuh, ya kan, dia hebat loh, bisa bikin bahtera, dan dia bisa selamat dari air bah. Apa ngomongin tokoh Alkitab, ya kan. Terus misalnya anak Daud, Salomo, keren banget jadi raja yang berhikmat, itu lebih bagus daripada ngomongin, tau gak sih lu dia ngapain sih kemarin, gue malas banget dah ngeliatnya. Udah diomongin di gereja, diomongin di sosial media, ditaruh di story WA, di story Instagram. Buset, kurang puas apa gitu. Jangan, please, datang ke gereja, stop membicarakan orang, stop berfokus pada handphone kalian. Dan abang mohon, fokus ke Tuhan, fokus memuliakan dan memuji nama Tuhan. Karena kalian datang seminggu sekali, tapi yang sekali itu kalian datang tidak kalian pergunakan dengan baik. Dan satu lagi, jaga rumah Tuhan seperti kalian menjaga diri kalian, karena diri kalian juga bait Allah. Kalian gak mau kan tubuh kalian kotor, ya dilihatnya gak enak, gak mau kan. Nah begitupun rumah Tuhan, kalian jaga, jangan buang sampah sembarangan. Jagalah rumah Tuhan seperti menjaga diri kamu sendiri. Itu yang mau abang tekankan ke adik-adik. Yang pertama, tujuan kalian datang ke gereja itu apa? Karena yang kalian datangi adalah rumah doa, rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Dan yang kedua, jaga rumah Tuhan seperti kalian menjaga diri kalian sendiri. Ya itu aja yang bisa abang sampaikan untuk minggu ini dari firman dari Matius 21 ayat 12 sampai 17 ini. Ya mungkin selanjutnya setelah ini Bang Nextar akan menambahi firman Tuhan yang abang bacakan sekarang. Ya pesan abang ke adik-adik,
tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah, dan tetap berdoa untuk semua orang di bumi ini. Ya, sekali lagi yang bilang, biar apa yang adik-adik lakukan sekarang itu cuman bisa diam di rumah, belajar di rumah, dan berdoa. Dan kekuatan yang bisa kita lakukan sekarang cuma doa untuk negeri ini, untuk bumi ini. Dan semoga dari virus COVID-19 ini bisa berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Oke. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk adik-adik. Sampai jumpa nanti di gereja kalau semua sudah normal kembali. Bye. Hai. Ya. Sekarang Bang Neksar tadi sudah dengarkan videonya Bang Giri. Wah, mantap. Banyak yang kita dapat. Dan juga kalau misalnya Bang Neksar boleh tambahkan sedikit, ya tadi Bang Giri sudah membahas kondisinya, jangan jadikan rumah Tuhan sebagai tempat penyamun, sarang penyamun. Yang kedua, kita harus menjaga baik Allah seperti menjaga diri kita sendiri. Ya, kalian sudah besar dan kalian bukan kasrut. Jadi Bang Nexa percaya apapun yang kalian lakukan, baik itu kalian di gereja ataupun di tubuh kalian sendiri, karena gereja adalah tubuh kita juga, kalian harus menjaganya. Karena apapun itu, inilah tubuh ini adalah tempat bersemayamnya Tuhan Yesus yang saat ini kita namakan Roh Kudus. Oke, kita langsung itu aja dari Bang Neksar. Kita langsung tutup dalam doa. Boleh kita lipat tangan, tutup mata. Segala puji syukur ya Allah atas kasih karunia-Mu yang dimana Engkau telah menyertai dan memberkati kami hari ini, pagi ini, yang dimana juga Engkau telah membolehkan kami, melayakkan kami untuk datang kepadamu dan mendengarkan sedikit firman-Mu melalui Bang Geri juga Bang Neksar, walaupun hanya melalui handphone, tapi kami percaya ya Allah, berkat-Mu melimpah di dalam cerita ini, dan kiranya semuanya ini bersemayam di dalam hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini juga kami mau tutup ibadah ini, ya kiranya mau jaga hati pikiran kami agar kami dapat melakukan yang tadi sudah kami dengarkan di kehidupan kami masing-masing. Dan dari semuanya kiranya Kau mau ampuni dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh berkat, terlebih kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, itu saja. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar, kalau keluar pakai masker, dan tentunya selalu berdoa dan juga tetap jaga makanan dan kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua hari-harinya